akan mencoba membuatkan programnya. Kita akan mencoba membuatkan program dari soal-soal pada kelas teori yang saya berikan lalu. Nah, jadi nanti gini teman-teman, saya akan membuatkan berurutan. Soal 1 pakai while, soal 2 pakai do while, soal 3 pakai for, kemudian soal 4 kembali pakai while, soal 5 pakai do while. Nah, tugas teman-teman yang pertama adalah setelah saya memberikan demo membuatkan programnya, teman-teman coba buatkan kembali programnya di laptopnya masing-masing. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, untuk melatih teman-teman dalam menggunakan statement iteration, lengkapi dengan menambahkan dengan menggunakan statement yang lainnya. Nah, misalkan kayak gini kan, soal 1 itu saya gunakan while. Nah, tugas teman selanjutnya adalah membuatkan dengan versi do while dan versi for. Jadi nanti soal 1 itu akan muncul 3 buah statement. Ada while, ada do while, ada for. Nah, gitu kan. Kemarin sudah kita jelaskan enaknya looping ini, kita tidak melihat bagaimana kasusnya, tetapi bagaimana kita menggunakannya. Nah, seperti itu. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, oke, jadi kita akan mencoba bagaimana kita membuatkan programnya. Jadi silakan disimak dulu ya. Saya hidupkan dulu ini. Oke, kita kemarin ini soal kita ya. Nah, nanti kita akan membahas pertemuan di kelas teori, kita akan membahas bagaimana membuatkan flowchart-nya, kemudian pseudocode-nya, kemudian bagaimana kita membuatkan logika ujinya. Nah, logika uji yang seperti ini. Nah, jadi ini soal yang pertama kita ya. Memang tidak saya tentukan menggunakan apa gitu kan. Apakah menggunakan while, menggunakan do while ataupun menggunakan for. Saya berikan kebebasan kepada teman-teman untuk membuatkan pseudocode-nya. Nah, di kelas teori yang kemarin ya. Nah, sekarang kita akan mencoba membuatkan programnya. Nah, bagaimana kita membuatkan program untuk soal 1 sampai soal 5 seperti ini. Nah, ini sederhana sebenarnya membuat programnya. Kita belum masuk ke dalam looping yang rumitnya gitu, teman-teman ya. Oke, jadi kita mulai. Jadi inputan yang akan kita berikan itu adalah bilangan. Nah, oke. Nah, ini seharusnya bilangan yang ditetapkan atau bilangan yang telah kita inputkan ya, bilangan yang kita inputkan. Nah, jadi ada inputannya berupa bilangan. Nah, dari bilangan yang telah kita tetapkan melalui kotak dialog ataupun melalui konsol, hitunglah berapa faktorialnya. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya misalkan yang seperti yang kita pelajari di saat SMA ya, misalkan 4 faktorial. 4 faktorial itu kan prosesnya 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Nah, sama dengan 12, 24. Nah, ini kan sebenarnya sama saja prosesnya seperti 1 kali 2 kali 3 kali 4. Betul enggak? Betul kan? Nah, sebenarnya kan sama saja prosesnya seperti ini. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya ketika kita membuatkan faktorial ini, kita dapat menetapkan jadi bilangan awalnya adalah 1, stepnya adalah tambah 1, batasannya adalah bilangan yang kita inputkan. Nah, ketemu kita solusi seperti ini, maka kita dapat membuatkan, seharusnya kita mampu dapat membuatkan flowchart-nya, kita mampu membuatkan pseudocode-nya, dan kita mampu membuatkan programnya. Nah, jadi kita buatkan seperti ini. Pak Miftahul, kita praktikum ke berapa ini Pak Mif? 9, Pak. 9 ya. Nah, saya buatkan di sini praktikum
9. Oke, kemudian di sini saya buatkan package-nya soal. Kita di sini kelasnya soal 01. Oke, ini saya tutup saja ini saya bisa. Ini saya besarkan ya teman-teman ya. Oke, jadi kita akan membuatkan program faktorial tersebut. Berarti yang kita buatkan yang pertama adalah kita ada bilangan, kita definisikan nilai awalannya, yaitu 1. Ya kan? Kemudian kita juga mesti mendeklarasikan bilangan yang akan kita inputkan. Berarti ada integer bil. Nah, integer bil. Bil ini nanti fungsinya adalah batasan batasan sampai berapa looping yang akan kita lakukan untuk proses faktorial kita. Nah, selanjutnya yang penting atau yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan sebuah variabel untuk menampung proses perhitungan faktorial yang akan kita lakukan. Berarti kita menambahkan sebuah variabel yang lainnya, yaitu misalkan saya buatkan faktorial. Nah, kita buatkan sama dengan 1. Nah, seperti itu. Jadi fak ini itu adalah untuk melakukan atau menyimpan proses dari perhitungan faktorial kita. Nah, jadi ingat ini adalah bagian deklarasi kita. Setelah bagian deklarasi, yang kita buatkan adalah kita buatkan untuk inputannya. Jadi misalkan seperti ini, saya buatkan pakai scanner. Nah, scanner SD sama dengan new scanner. Oke, ini adalah bagian bagian kita menggunakan library inputan untuk input menggunakan konsol. Nah, kemudian kita buatkan inputannya. Jadi kita buatkan di sini bilangan, kan? Saya buatkan di sini sebuah template outputnya yaitu bilangan. Kemudian saya buatkan bil sama dengan sd next in. Nah, ini adalah blok program untuk input kita. Nah, input bilangan kita. Nah, selanjutnya tahapan prosesnya seperti ini teman-teman. Ingat, kalau looping itu kita mesti mendefinisikan ada batasannya. Batasannya itu menggunakan statement looping. Kemudian kita gunakan, yaitu dalam kurung itu kita gunakan sebuah kondisi. Nah, kondisi ya. Berarti saya gunakan while. Nah, jadi saya ulangi, nanti saya gunakan while. Tugas teman-teman selanjutnya adalah nanti selesai ini coba menggunakan do while dan gunakan for. Nah, saya buatkan di sini while i kecil sama dengan bil. Seperti ini. Kemudian saya buatkan, nah, faktorial
kali sama dengan I. Oke, faktorial sama dengan kali sama dengan I, atau sama dengan kayak gini dia, faktorial dikalikan I. Nah, faktorialnya ini kita mulai dari satu, ya. Kita mulai dari satu, kemudian satu kali I-nya kita mulai dari satu, berarti satu kali satu satu. Disimpan faktorialnya menjadi satu. Kemudian masuk looping yang kedua, 2 dikali satu dikali 2, 2. Simpan faktorialnya 2. Kemudian 2 dikali 3, 6, dan seterusnya. Nah, jadi nanti detailnya kita bahas di logika uji kita ya, teman-teman ya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah kita buatkan stepnya. Seperti ini. Nah, selesai dia melakukan proses ya, selesai dia melakukan proses looping yang mana di dalamnya ada proses mencari faktorial. Setelah itu barulah kita buatkan sebuah outputnya, yaitu faktorial. Buatkan di sini hasil faktorial ini, hasil faktorial yaitu fak. Nah, hanya beberapa baris program saja yang kita buatkan ya, tidak serumit soalnya sebenarnya. Nah, ini juga bisa membantu teman-teman kalau ada tugas matematika nantinya ya. Nah, di sini saya coba jalankan. Seperti ini. Jadi misalkan bilangannya adalah 4. 4 berarti harusnya bilangan faktorialnya adalah 24 ya. 4 kali 3, 12, 12 kali 2, 24, 24 kali 1, 24. Nah, jadi 24. Atau misalkan kita coba lagi, misalkan 6. 6. 6 faktorialnya adalah 720. Sama seperti yang di soal kita. 6 berarti 720. Nah, kurang lebih seperti inilah kita membuatkan ininya. Seperti inilah kurang lebih kita membuatkan program faktorial seperti soal kita yang pertama ini. Oke, silakan. Apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan pertanyaannya sebelum kita teruskan ke latihan soal yang kedua. Silakan, ada? Ada? Lanjut, teman-teman? Lanjut? Vicky, lanjut deh Vicky. Iya lanjut Pak. Lanjut ya, bisa Lanjut, ya? Pak. Nah, bisa semuanya ya? Oke. Jangan khawatir, nanti di rancangannya kita akan melihat bagaimana uji kita itu, logika uji kita itu dalam mencari faktorial yang dimaksud itu. Oke, nah ini soal kita yang pertama. Nah, oke, kita masuk soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ini berarti bilangannya yang kita inputkan, ya, bilangan kita inputkan, kemudian bilangan yang kita inputkan ini sebagai batasan iterasinya, kemudian kita munculkan deret bilangan tersebut. Nah, ini seperti soal kita di mana ya? Di soal pendahuluan kita tentang looping ya. Nah, masukkan 5. Kemudian munculkan deret bilangannya 1 sampai 5. Nah, sekarang tambahannya adalah bagaimana kita menghitung total bilangan genap. Nah, total bilangan genap itu yang seperti ini. 2 ditambahkan dengan 4. Berarti 6 dia. Jadi semakin banyak dia bilangan yang kita inputkan, berarti nanti akan muncul perhitungan bilangan genapnya. Nah, oke. Nah, soal yang kedua ini, saya akan menggunakan statement do while. Kemudian kalau soal satu menggunakan konsol, soal yang kedua ini saya akan menggunakan kotak dialog, supaya program kita bervariasi. Oke, saya buatkan di sini soal yang kedua.
kolom kedua. Jadi yang pertama yang saya siapkan adalah iterasinya ya, iterasinya itu, yaitu kita mulai dari 1. Kemudian saya menyiapkan untuk menampung total bilangan genap kita. Saya buatkan di sini P genap sama dengan 1. Oke, nah selanjutnya saya menyiapkan sebuah variabel untuk menampung bilangan yang kita inputkan. Penampungan bilangan ini gunanya sebagai batasan untuk looping kita. Saya buatkan di sini integer din. Oke, nah selanjutnya saya akan membuatkan kotak dialognya, inputannya. Jadi seperti ini. Saya buatkan di sini input bilangan. Ini ya, ada sebuah input bilangan. Oke, setelah saya inputkan bilangannya, maka saya buatkan proses loopingnya. Saya buatkan proses loopingnya. Berarti saya gunakan statement do while. Do, supaya saya tidak lupa, saya buatkan di sini while i kecil sama dengan fill. Nah, di dalam do ini saya tempatkan sebuah sebuah baris program, baris perintah programnya, yaitu untuk menampilkan dulu ya, menampilkan deret bilangannya. Kemudian saya gunakan juga untuk menghitung total bilangan genapnya. Nah, jadi saya munculkan dulu nih. Misalkan i ini. Oke, saya munculkan dulu nih deret bilangannya nih. Nah, kemudian saya lakukan uji ya, saya lakukan uji untuk mendapatkan bilangan genapnya. Berarti saya gunakan selection. If i modulus 2 sama dengan 0. Kalau bilangan i-nya itu bilangan genap, maka kita hitung bilangan genapnya. Salah, harusnya 0. Berarti di sini saya buatkan t genap tambah sama dengan i. Oke, jadi nanti di sini akan menghitung berapa banyak bilangan genap dari deret bilangan yang telah kita susun. Nah, kemudian di sini saya buatkan, jangan lupa kita buatkan stepnya. Nah, seperti ini dia. Oke, nah jadi kalau kita jalankan programnya, oh ini belum selesai nih. Kita mesti menghitung, kita mesti menampilkan berapa bilangan genapnya. Berarti di sini saya buatkan di sini total bilangan genap seperti ini. Oke, nah jadi kalau saya jalankan programnya, hasilnya akan menjadi seperti ini teman-teman. Nah, misalkan saya inputkan bilangannya misalkan ada bilangan 7. Berarti nanti seharusnya akan memunculkan output bilangan dari bilangan 1 sampai dengan 7. Gitu kan? Kemudian dari 1 sampai 7 itu ada berapa banyak bilangan genapnya? Ada 2, ada 4, ada 6. 2 tambah 4 itu 6, 6 tambah 6 itu 12. Jadi seharusnya total genapnya adalah 12. Nah, kita coba buktikan. Oh, ada yang salah nih.
Oh, salah. Harusnya I++ ini kita tempatkan di sini. Nah, ini salah satu dari logic error ya, teman-teman ya. Nah, salah satu kondisi logic error. Nah, jadi kalau saya jalankan, misalkan 7, ya, misalkan 7, kalau saya jalankan, nah, ini dia. Oke, 1 sampai dengan 7, total bilangan genapnya adalah 12. 2 tambah 4, 6, 6 tambah 6, 12. Pak, saya maunya tampilannya ke samping, Pak. Oke, ubah di sini. Oke, 4, 5. Oke, ini saya buatkan gini lah. Oke, efeknya ke bawah nih, teman-teman ya. 7. Bilangan genapnya 12. Saya pengennya di sini ada tulisan deret bilangan, Pak. Oke, kita coba menambahkannya. Di sini saya buatkan. Saya buatkan di sini 7. Nah, muncul deret bilangan 1 sampai 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7, kemudian total bilangan genapnya adalah 12. Nah, kurang lebih seperti inilah program untuk soal yang kedua. Oke, teman-teman, silakan disampaikan pertanyaan apabila ada pertanyaan mengenai program yang telah kita buatkan ini. Oke, bisa? Bisa, Rizky? Bisa, Ki? Ya, Pak, bentar Pak, ada sedikit pertanyaan. Silakan Memang Yopi. pakai genap atau genap aja nanti, Pak? Gimana, Ki Yopi? Kayak genap, memang harus pakai tag genap, Pak. Itu tag genap itu maksudnya adalah sebagai variabelnya saja, Yopi ya. Nah, mau pakai variabel apapun terserah juga bisa gitu. Jadi tag genap itu gunanya adalah untuk menampung hasil penjumlahan bilangan genap yang terjadi pada looping kita. Jadi selama looping dia akan menghitung terus berapa total bilangan genap kita. Nah, selesai looping, di luar looping itulah kita munculkan outputnya berapa banyak bilangan genap yang telah kita proses itu. Nah, itu tujuannya, Yofi. Oke, Pak, paham, Pak. Nah, paham ya? Jadi fungsinya itu, tag genap itu fungsinya adalah, gunanya adalah untuk menampung proses perhitungan bilangan genap yang terjadi pada proses looping kita itu. Nah, itu gunanya. Oke, silakan. Apabila ada pertanyaan, silakan. Lanjut. Gampang nampaknya ya, teman-teman ya. Nah, oke lah, kalau begitu. Kita buatkan soal yang ketiga. Oke, ini adalah soal kita yang ketiga. Nah, ini penanganannya adalah kita diminta untuk membuatkan bilangan acak. Nah, bilangan acak. Bilangan acak ini apa namanya? Bilangan acak ini dibuatkan, kemudian kita diminta untuk menginputkan ada berapa bilangan acak yang kita inputkan. Nah, setelah itu kita hitung total bilangannya. Jadi misalkan ini kok 11 ya, lupa saya ini. Input, jadi misalkan ini 3 kali, 1, 4, 5. 5, 1 tambah 4, 5, 5 tambah 5, 10. Kemudian ini saya inputkan bilangan acaknya. Jadi bilangan acaknya 4, 11, 1, 2, 3. Oh gitu. Jadi ada 4 tambah 5, 4 tambah 1, 5, 5 tambah 1, 6, 6 tambah 6 tambah 2, 8, 8 tambah 3, 11. Nah, kita diminta untuk membuatkan membuatkan program seperti ini. Nah, di sini berarti kita tetap membuatkan bilangan awal kita itu 1. Nah,
bukan 4. Nah, bukan 4. Tapi tetap kita buatkan nilai awal pada looping kita itu 1. Nah, bedanya bedanya kita membuatkan ada sebuah inputan, ya, kita membuatkan sebuah inputan di dalam proses looping kita. Nah, kalau sebelumnya kan kita tidak membuat, bukan tidak membuatkan, kalau sebelumnya kita membuatkan inputan di atas statement looping kita yang tujuannya adalah memberikan batasan looping kita, gitu kan? Nah, sedangkan yang ini itu ada 2 buah inputan. Yang pertama, inputannya adalah menyatakan batasan looping kita. Yang kedua, yaitu inputan untuk menginputkan bilangan yang kita berikan. Sebentar teman-teman ya. Oke, nah kita teruskan teman-teman ya. Kita akan coba membuatkan programnya. Jadi saya buatkan di sini soal 03. Oke, di sini saya akan menggunakan statement for. Ya teman-teman ya, saya akan menggunakan statement for. Jadi yang pertama tetap kita mulai dari 1. Kemudian saya diminta untuk menghitung total apa di sini ya? Total bilangan. Nah, saya diminta untuk menghitung berapa total bilangannya. Saya buatkan total bilangan sama dengan 0. Ini dia yang pertama. Oke. Nah, yang kedua, yang kedua saya akan membuatkan 2 buah inputan. Yang pertama adalah saya buatkan di sini untuk menyatakan batasannya, bilangannya. Kemudian yang kedua adalah untuk input bilangannya. Ini. Nah, kemudian saya akan membuatkan sebuah input bilangannya, ya. Jadi saya buatkan di sini ini.
Nah, scanner ST sama dengan new scanner. Kemudian saya buatkan di sini input bilangannya. Oke. Oke, saya buatkan di sini input bilangannya. Nah, sebagai batasan kita ya. Kemudian saya buatkan di sini seperti ini. Oke, nah berarti ini gunanya, yang pertama ini gunanya adalah untuk menyatakan batas bilangan kita. Nah, saya gunakan statement for di sini. For, tapi kalau pakai for saya tidak butuh ini. Gunakan ini, saya buatkan di sini. Kemudian i kecil sama dengan bil, kemudian i plus plus. Ini adalah statement looping kita yang pertama. Ya, nomor 1 ya. Ini adalah statement looping kita. Kemudian dalam statement looping ini kita diminta untuk menghitung, kita diminta untuk menginputkan bilangan acak. Terserah kita berapa bilangan acak yang kita inputkan. Berarti kita butuh sebuah fungsi inputan di dalam looping kita. Saya buatkan di sini. Print bilangan ke, saya buatkan di sini i, nah, bilangan ke i, dan saya buatkan seperti ini. Nah, oke, kemudian saya buatkan ibil sama dengan st ini. Oke, ini dia statementnya, saya inputkan. Kemudian kita diminta untuk menghitung berapa total bilangan yang kita inputkan tersebut. Berarti table ya tambah sama dengan ibil. Nah, seperti ini dia. Nah, di luar loopingnya saya buatkan sebuah outputnya, yaitu saya buatkan di sini yaitu apa namanya, total. Kan di sini table. Oke, di sini saya gunakan ini aja lah. Oke, nah kita coba ya buktikan teman-teman ya, apakah program yang kita buatkan ini sudah betul atau masih salah. Nah, oke, kita coba. Jadi misalkan bilangannya ada 4. Nah, jadi kita inputkan bilangan pertama sesuai dengan soal kita ini adalah 145. Misalkan ada 1. Oke, saya salah lagi nih teman-teman, mohon maaf ya. Stop dulu. Berarti di sini saya ganti lagi lah. Oke, misalkan bilangannya ada 4. Nah, bilangan pertama ada 1, bilangan kedua ada 3, bilangan kelima ada 5. Nah,
bilangan keempat ada misalkan 2. 1 tambah 3, 4, 4 tambah 5, 9, 9 tambah 2, 11. Harusnya totalnya 11 ya teman-teman ya. Kita coba buktikan. Nah, ini dia. Total bilangannya adalah 11. Ini bilangan yang kita inputkan secara acak. Nah, jadi seperti inilah kurang lebih bentuk program yang diharapkan. Nah, oke, silakan. Apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan teman-teman. Ada? Ada? Oke, ada bisa semua nampaknya sepertinya ya, Pak Mif ya. Oke lah, kalau gitu kita teruskan nih. Kita teruskan soal kita yang keempat. Nah, yang keempat itu hampir sama dengan soal yang ketiga. Bedanya kita diminta untuk menghitung banyak bilangan genapnya dan menghitung banyak bilangan ganjilnya. Jadi kurang lebih seperti ini. Kita diminta untuk menghitung berapa banyak bilangan genapnya dan berapa banyak bilangan ganjilnya. Nah, jadi di sini kita lakukan seperti ini saja teman-teman. Kita buat di sini, saya akan menggunakan statement while ya. Kita kembali menggunakan while. Ini, nah, berarti kita menggunakan ada bilangan untuk menyatakan awalan looping kita. I sama dengan 1. Kemudian kita buatkan di sini ada banyak bilangan genap dan banyak bilangan ganjil. Maksudnya gini ya, dari bilangan yang kita inputkan acak ini, banyak bilangan genapnya adalah 1, yaitu 4 saja. Banyak bilangan ganjilnya yaitu ada 2, yaitu 1 sama 5. Nah, jadi gitu maksudnya teman-teman ya. Jadi saya buatkan di sini ada banyak genap sama dengan 0, banyak ganjil sama dengan 0. Itu. Kemudian saya buatkan untuk batasan bilangannya yaitu bil, dan untuk input bilangannya saya buatkan input bil. Input bil. Seperti ini. Nah, oke. Nah, selanjutnya saya akan menggunakan statement while dengan menggunakan kotak dialog. Nah, jadi di sini saya buatkan bil sebagai inputannya. Oke, saya input dialog, saya buatkan di sini bilangan. Oke, kemudian saya buatkan batasannya. Oke, nah kemudian saya buatkan input bilangannya. Saya buatkan input bilangannya. Saya buatkan seperti ini. Ibil buatkan di sini bilangan ke Oke, nah setelah itu saya buatkan deret bilangannya dulu. Saya buatkan deret bilangannya dulu. Itu ibil seperti ini. Setelah itu saya buatkan sebuah selection untuk menguji yang mana yang bilangan genap dan mana yang bilangan ganjil. Nah, saya buatkan ini dulu, tidak lupa. Saya buatkan di sini ibil
Terus 2 sama dengan 0. Oke, kemudian kalau yang genap, kita hitung genap. Kalau yang ganjil, kita hitung ganjil. Nah, seperti ini. Oke, nah jadi di sini ada proses untuk menghitung banyak bilangan genapnya, menghitung banyak bilangan ganjilnya, dan jangan lupa kita lakukan step looping kita dan kita tempatkan di luar selection kita. Kalau tidak nanti efeknya seperti tadi ya, infinity loop nantinya. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita buatkan outputnya. Nah, ini kita buatkan ininya. Kita buatkan banyak bilangan genap dan ganjilnya. Kita buatkan seperti ini. Banyak genap di genap. Banyak ganjil. Ganjil. Ini apalagi ya? Oh ya, di sini saya lupa. Kita buatkan sebuah template output untuk menyatakan bilangannya. Banyak bilangan lah ya. Banyak bilangan. Seperti ini. Oke, nah kalau kita jalankan, nah misalkan bilangannya yaitu misalkan 4. Oke, banyak bilangannya 5. Bilangan ke 1 misalkan 3. Bilangan kedua misalkan 7. Bilangan ketiga misalkan 9. Bilangan keempat misalkan 1. Bilangan kelima misalkan 2. Nah, jadi nanti banyak genapnya adalah 1 yaitu 2. Kemudian banyak ganjilnya yaitu 4, yaitu 3, 7, 9, 1. Oke, ini belum rapi, saya rapikan dulu. Kita coba jalankan lagi di sini. Kan 5. Bilangan pertamanya adalah 2, bilangan keduanya adalah 7, ketiganya 1, kemudian 3, kemudian 8. Nah, ini dia maksudnya. Banyak genapnya 2, banyak ganjilnya 3. Nah, ini program yang dimaksud itu. Oke, silakan. Apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan pertanyaannya teman-teman ya. Ada? Kalau tidak ada, ya, kalau tidak ada, kita teruskan ini soal yang kelima. Nah, ini saya akan menggunakan statement do while, kemudian inputnya berupa konsol. Nah, soal terakhir kita. Jadi saya buatkan di sini soal yang kelima. Ya, soal 05. Oke, jadi yang pertama yang saya lakukan adalah saya buatkan nilai awalan looping kita. Oke, kemudian saya simpan bilangan terbesarnya yaitu max sama dengan 0. Oke, kemudian saya buatkan di sini ada integer i.
Kemudian saya buatkan inputan bilangannya. Ada integer bil, kemudian ada ibil. Oke, seperti ini. Nah, kemudian saya inputkan melalui konsol dan menggunakan statement do while. Jadi seperti ini. Seperti ini. Kemudian saya buatkan sebuah outputnya, inputannya ya. Buatkan di sini batas bilangan, banyak bilangan. Oke, ini saya buatkan deal sama dengan SC in. Oke, nah setelah itu saya buatkan sebuah ininya, saya buatkan sebuah loopingnya. Jadi saya gunakan while ya, nah, saya gunakan while. I kecil sama dengan bil. Saya tidak lupa. Oke, nah kemudian saya buatkan di sini bilangannya ya, nah, bilangan ke-nya itu ya. Di sini saya buatkan print bilangan ke I ini. Kemudian saya buatkan di sini ibil sama dengan SC in. Oke, kemudian di sini supaya tidak lupa saya buatkan gitu. Nah, ini kan proses kita yang pertama di sini teman-teman. Nah, kemudian kita diminta untuk mencari bilangan maksimalnya atau bilangan terbesarnya. Berarti kita gunakan fungsi selection kita. Jadi saya buatkan if ibil besar dari max, jika ibil, ya jika bilangan yang kita inputkan itu besar dari 0, maka bilangan terbesar tersebut adalah bilangan ibil itu. Nah, begini saja kita buatkan statementnya. Nah, di bawahnya, di bawah ini, kita buatkan sebuah output untuk menampilkan bilangan terbesarnya. Buatkan di sini. Bilangan terbesar adalah seperti ini. Nah, jadi kalau kita jalankan kurang lebih seperti ini. Jadi misalkan banyak bilangannya adalah 4. Bilangan pertama misalkan 2. Bilangan ketiga adalah 3. Bilangan ketiga adalah 1. Bilangan keempat adalah 1. Seharusnya outputnya adalah bilangan terbesar itu adalah 3. Nah, seperti ini. Berarti kita munculkan bilangan terbesarnya adalah 3. Nah, berarti program kita ini sudah sesuai dengan soal kita. Oke, silakan. Apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan pertanyaannya, teman-teman. Ada? Udah bisa semua nih, tak bisa semua, tak bobok semua nih. Oke lah, kalau gitu teman-teman ya. Jadi mungkin setelah ini akan banyak ada pertanyaan ya teman-teman ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, yang pertama adalah yang salah ini tidak ada yang salah saat ini. Yang salah itu adalah yang tidak berusaha dan tidak mencoba. Itu yang salah. Jadi saya harapkan semuanya mencoba. Putar kembali videonya ya, putar kembali videonya.
kemudian coba program yang telah saya buatkan tadi, ya, coba. Kemudian ditambahkan dengan statement yang lainnya. Misalkan tadi saya membuatkan pakai while, tambahkan dengan do while ataupun for. Nah, jadi nanti masing-masing itu ada 15 program seharusnya ya. Nah, ada 15 program yang akan teman-teman buatkan nantinya. Oke, nah nanti minta tolong ya, video ini tolong dikirim langsung ke saya setelah ini ya. Nah, saya akan coba melihatnya sebagai dokumentasi kita. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nanti mungkin bertanya melalui grup WA kita saja, bagaimana teknisnya, bagaimana kesalahan yang muncul apabila ada. Nah, Pak Miftahul ada tambahan, Pak Mif? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, kita silakan dibuatkan programnya ya. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan di grup WA kita. Oke, saya tutup ya. Sampai jumpa di